jatuh. Makanya orang itu kalau tiba ya kudu cepat. Amin. Gini apa betul? Undang-undangnya orang hidup itu orang jalan ada kesandungnya. Bahkan orang makan saja pakai keselak. Gini apa betul? Artinya bahwa jalan itu tidak mulus-mulus saja. Gini apa betul? Maka kemudian saya teringat dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya apa Bapak Ibu? Idhamul jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Semua orang pasti punya cobaan masing-masing. Saya pernah dicoba, ibu-ibu, bapak-bapak juga pasti pernah dicoba. Besarnya cobaan itu akan sesuai dengan besarnya pahala. Pertanyaannya, kenapa yang dicoba besar kok Gus Miftah? Mungkin Gus Miftah akan dikasih balasan yang lebih besar. Mang bayang ke mau. Inyong ngomong goblok sepisan, bakul STN duit 3 miliar. Si Haryo ngomong ngeronyong, ngerti di gobloknya Abah sugih 3 miliar, mbok inyong diuyui apa-apa. Aku rela. Telung miliar ya. Jenengan kelingan almarhum Ki Endos. Kelingan almarhum Ki Endos. Kira-kira cangkeme nyong karo cangkeme Endos. Ya pada bae wong anake belayak iya. Ya luwe bosok temen ya. Tapi kadang-kadang kemudian Bapak Ibu, seseorang itu semakin putih akan semakin kelihatan nodanya. Contoh, orang itu kalau baik sedikit saja kotor pasti akan kelihatan. Contoh, baju putih sama baju hitam. Itu kalau terdapat noda lebih kelihatan yang putih apa yang hitam? Kalau bajunya putih ada sedikit noda akan kelihatan. Kalau terbiasa dengan baju hitam, ada banyak noda pun tidak kelihatan. Makanya kalau ada ibu-ibu pakai jilbab hitam atau baju hitam, bisa jadi wong males. Males sumbang-umbang. Bajune kotor orang katon. Sing baju ireng siapa? Iya. Bajune ireng jilbabe ungu. Nah, kalau berbicara idamul jaza ma idamil bala, Nabi Muhammad itu merepresentasikan sosok yang begitu banyak diuji oleh Allah. Banyak dicoba oleh Allah. Cuman satu hal, Bapak Ibu jangan pernah membandingkan cobaan kita dengan cobaan Nabi. Soalnya beda. Benar kita itu umatnya Nabi, tapi pasti kita nggak bisa seperti Nabi. Karena kita bisanya hanya mencontoh Kanjeng Nabi. Bagaimanapun yang asli sama yang imitasi itu mesti beda. Beda apa beda? Emas yang asli sama emas imitasi beda apa beda? Tapi satu hal, bahwa Nabi sekalipun itu juga dicoba oleh Allah. Makanya kalau Miftah dicoba oleh Allah itu sangat wajar. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan cobaan Kanjeng Nabi. Ya apa-apa. Bakule es tekan nggone nyong malah ngomong kayak gini. Bak, pisuanmu adalah saldoku.
Akhirnya banyak bakul es teh yang datang ke pondok. Bah, mbok tolong saya digoblok-goblok. Nah, supaya ngapa? Supaya suki. Semuanya pasti ada hikmahnya. Awalnya Bapak Ibu, saya datang ke presiden, saya mau pamit. Pak, sudah. Saya dari dulu juga tidak pengen jadi apa-apa. Inyong cukup jadi presidennya selumpet sama selentar. Kurang mumet ya, Mbak. Udah mumet. Kamu Ayo jadi dilanang tapi nanti manuk ya. oh, aman, beh, apa beh. Saya itu anti syahwat, boy. Lumpet manuknya langka. Pangapunten. Penganu Pak minta. Imannya wayang golek sama imannya manusia itu hebatan wayang golek. Sebabnya apa kan? Lah, wayang golek lanang wadon dikumpulakan neng kotak bareng lah, wayang golek wadon meteng. Ada. Soalnya apa? Manuknya langka. Lempengan dok. Artinya bahwa berjuang itu dengan cara masing-masing. Dalang ya berjuang dengan wayangnya. Kiai ya dengan dakwahnya. Pak Prabowo sebagai presiden dengan program-programnya. Semoga Pak Prabowo sehat. Semoga Pak Prabowo panjang umur. Semoga di Kabupaten Tegal semuanya segera anak-anaknya mendapatkan makan siang gratis. Semoga. Karena jangan menyongdong. Sing sabar ibu-ibu, sing sabar. Ngantri ya Bu, ngantri. Ya Allah, Pak Wowo. Saya mau tanya, programnya Pak Prabowo makan siang bergizi, saya nama badan? Bagus apa tidak? Cuman nunggu kesabaran saja karena ini baru awal. Mudah-mudahan semuanya besok mendapatkan program itu. Amin. Mungkin sabar. Inyong bae sabar. Maka kalau kemudian kita mendapatkan cobaan dari Allah, bagaimana cara menyikapinya? Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Karena sesungguhnya Allah apabila mencintai sebuah kaum, dia pasti akan mengujinya. Kalau Allah mencintai Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu diuji oleh Allah. Itu artinya apa? Kok jenengan diuji dengan cara apapun, entah dengan kemiskinan, kekurangan harta, nembe rabi bojone minggat. Baru seneng-senengnya punya suami, bojone malah pelemen. Atuh. Untung mesti tutup ya. Sing nutup siapa? Sing nutup siapa? Sing nutup entus. Maka saya yakin cukup dengan penutupan lokalisasi Peleman, insya Allah akan mendatangkan surga bagi entus. Amin. Itu prestasi besar. Anda tahu pas mau menutup Peleman itu Ki Endus konsultasinya kepada siapa? Kepada Inyong. Ngomong orangnya kayak gini, Gus, Inyong main itu Peleman. Saya tanya, Peleman kia apa? Peleman kia ya telembok. Telembuk. Telembuk kia apaan? Saya tanya. Telembuk kia, bak bakul kroto. Kroto apa maning? Pakan manuk. Manuknya siapa? Manuknya Haryo. Itu nyuwun sewu. Cobaan sebagai bupati salah satunya adalah dengan keputusan dengan kebijaksanaan. Ujian dan cobaan Pak Prabowo sebagai presiden salah satunya adalah dengan diuji bagaimana melaksanakan janji-janji kampanye. Betul? Makanya dulu saya bilang sama beliau, saya itu nggak perlu dapat apapun,
sebagai orang yang selalu mendukung Pak Prabowo, saya bilang tugas saya hari ini adalah mengawal Pak Prabowo untuk melaksanakan janji-janji kampanyenya. Dan Anda lihat 100 hari pertama Pak Prabowo banyak prestasinya. 1, utang-utang nelayan dan orang miskin dihapus. Ada orang Talang yang bilang, kan saya nggak mendapatkan manfaatnya. Kan yang dihapus utangnya nelayan. Seharusnya Anda bersyukur, berarti Anda nggak punya utang. Makan siang gratis walaupun belum merata karena baru mulai, sudah mulai dijalankannya. Artinya apa? Kewajiban orang seperti saya yang kebetulan ditakdir dekat dengan Bapak Presiden untuk mengingatkan beliau, untuk mengawal program-programnya. Kewajiban kita sebagai rakyat apa? Mendoakan pemimpinnya supaya kuat, membawa bangsa sejahtera. Gini apa buat? Jadi berjuangnya ini masing-masing. Pak Prabowo berjuang dengan program-programnya, rakyat berjuang dengan mendoakan para pemimpinnya. Cobaannya masing-masing. Apa cobaan Pak Prabowo? Baru jadi presiden 100 hari. Wis banyak yang cerewet. Ini orang kebagian. Cobaan jenengan apa? Sabar, diuji dengan ekonomi. Diuji dengan kekurangan harta. Tapi pun disyukuri mawon, senajan to duitnya pas-pasan, hartanya pas-pasan, pengajian duduk apa adanya, tapi ternyata kita mungkin lebih bahagia dibandingkan mereka yang punya uang berjuta-juta. Mungkin apa mboten? Kira-kira wong sugih-sugih ngoten niku kan nunggu pengajian ngoten iki purun apa mboten? Apa maning pengajian tutupan kayak gini? Saya yakin Tegal itu panas. Tapi wajah ibu-ibu adem. Wah. Umpama ora adem ya gampang kalungan kulkas. Nah, orang itu kalau dicintai oleh Allah diuji. Nabi dicintai oleh Allah diuji. Ujiannya apa? Istrinya meninggal. Allah mencintai Nabi diuji apa? Paman yang membelanya meninggal. Jadi gak ada manusia yang lepas dari ujian. Saya diuji. Ujian saya banyak. Dari tahun 2018 setelah meninggalnya almarhum Ki Entus, ujian saya itu banyak. Mungkin ini cara Allah. Ki Entus meninggal tahun berapa ya? 2018 apa? 2018 awal. Bulan Mei. Ki Entus meninggal 2018 bulan Mei. Gus Miftah dibuat viral oleh Allah bulan September. Jadi 3 bulan setelah Ki Entus meninggal dulu. Dulu zaman Ki Entus dalang kemana-mana. Kru-krunya ini banyak yang tahu. Siapa yang derek Ki Entus? Saya yang bawa ransel isinya uangnya Ki Entus. Duitnya ketemu. Lagi Entus tuh percaya sama saya, kenapa? Karena saya nggak pernah minta uang Ki Entus. Dikasih ya diterima, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Padahal saya yang bawa uang kemana-mana. Waktu itu Bu, saya ngandani Mas Dos ke Medan. Tanggapan 250 juta. Gamelannya masih dibeli 400 juta. Itu tahun 2000-an sekian. Begitu kayanya Ki Entus. Tapi jenengan tahu, begitu Ki Entus meninggal, orang duit. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Ki Entus itu tidak cinta dengan dunia. Begitu Ki Entus meninggal, Haryo dan ahli waris yang lain harus mengembalikan DP-DP wayang yang sudah masuk. Bingung mergo langka duit. Bukan kok Ki Entus manajemennya jelek, salah. Tapi itu menunjukkan Ki Entus itu tidak cinta dunia. Wayangan 200 juta. Dalang-dalang, pelawak-pelawak nonton Ki Entus, termasuk sinden-sinden. Kabeh disangoni, sing nonton baik disangoni. Makanya Talang harus bangga pernah punya sosok sekali Ki Entus Susmono. Iya ya. Iya, lagi Mas Dalang Haryo bangun rumah be mobilnya sekolah. Berarti sing pinter apane? Mobilnya alhamdulillah. Sarjana Bank TGR niku.
Alhamdulillah karena bimbingan Abah Miftah sudah mulai ketampi masyarakat. Alhamdulillah ya Allah. Coba salah satu prestasi beliau di Indonesia sekitar 5 atau 6 tahun sebelum beliau meninggal muncullah wayang santri. Awalnya wayang santri dia sakjane cilimen keprimen. Karena tidak semua orang kuat nanggap wayang kulit yang krunya banyak, yogonya banyak, lebih mahal, makanya dibuatkan wayang yang lebih sederhana yang memungkinkan semua orang untuk nanggap karena murah. Bentuknya apa? Bukan wayang kulit tapi wayang santri. Karena krunya lebih sedikit, yogonya lebih sedikit. Makanya kemudian dibuatkan wayang santri. Kalau seandainya waktu itu Gientos tidak berinisiatif membuat wayang santri, sekarang hari merongos. Wah, Ada wayangan apa? titil duel iso. Cangkemnya terancam reso badok ya. Kalian betulnya lo tulung ya lo kan pangletak gamelan ya ora bisa. Sejarahnya kan kayak gini. Maka Bapak Ibu, kalau saya disuruh menceritakan manakibnya almarhum Gientos, saya pasti fasih. Karena beliau sering datang ke pondok saya, sering makan di tempat saya, sering tidur bareng dengan saya, sering bepergian dengan saya. Haryo ini menemani almarhum itu mungkin 2 tahun sebelum beliau meninggal. Saya bertahun-tahun sebelumnya. Makanya nyong ngerti ya. Duitnya pira, nanggapnya yang sepira, regane pira. Wadon sing ditasir sapa. Ini yang ngerti ya. Saya hanya berdoa, mudah-mudahan dari semua warisan almarhum Gientos yang tidak dicontoh Haryo, ya Bapak kan dia. Ketika saya sudah bilang ke ibu-ibu, Abah itu istrinya 2, itu yang kelihatan. Bener, istrinya almarhum itu cuma 2, sing katon. Sing ora katon pira? Ya rahasia. Hanya kita berdua yang tahu ya, Bang. Inyong bae mung siji. Apa? Katon. Kira-kira kalau Gustaf nikah maning viral apa ora? Dan jeblok seminggu berita isinya Gus Miftah bojo maning kayak gue. Kira apa? Kalau inyong rabi maning ya bojone cukup disuguh es teh. Masa inyong pengajian di Jawa Timur, undang-undangannya beda ya. Selamat datang Gus Miftah. Alhamdulillah. Nah, wa inna Allah idha habba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta dengan kita semuanya pasti diuji. Termasuk bentuk cintanya Allah kepada kita hari ini diuji pengajian hawanya panas. Tapi nggak masalah. Apa lanjutannya? Lanjutan hadis ini adalah faman radhiya falahu ridho. Yang ikhlas maka akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Amin. Maka semua yang hadir hari ini selalu mendapatkan rahmatnya Allah. Yakin. Kalau kita diuji oleh Allah ridho, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikannya. Mang titeni mawon. Saya berdoa semua yang hadir pulang dari sini semuanya mendapatkan keakbaran dari Allah. Bentuknya apa insya Allah beda-beda. Anak wong niku sing ora tau diuji blas kali Allah seneng tok. Arane sapa? Fir'aun. Fir'aun itu seneng terus. Punya uang terus. Gak pernah susah. Anda pernah susah apa enggak? Pernah senang apa enggak? Pernah susah? Pernah punya uang? Pernah punya utang? Selamat, berarti Anda bukan cucunya Fir'aun. Ujian saya itu kebetulan banyak, maka saya bilang sama Haryo,
Kamu harus belajar dari apa? Belajarnya apa? Jangan hanya belajar enaknya, tapi juga belajar tidak enaknya. Kulo men takon, Gus Miftah niku viral ping pinten?